Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Kita bertemu lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Agus Gunawan. Dan hari ini kita akan membahas bagian dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 1a. Dan tema kita hari ini adalah Kisah Martir Perdana. Saudara, saya akan membacakan bagian dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai pasal 8 ayat 1a. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggung dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Saudara dikasihi Tuhan, bukti nyata bahwa seorang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus serta sudah mendapatkan keselamatan dan karunia Roh Kudus ialah dari hidupnya yang penuh Roh Kudus dan berbuah bagi Tuhan. Dalam hidupnya ia akan berusaha terus menjadi berkat bagi siapapun juga. Nah, hari ini kita bisa melihat satu tokoh bernama Stefanus yang termasuk juga orang yang demikian. Karena pelayanannya saudara melampaui tugas diakonianya di gereja. Ia juga terlibat dalam penginjilan yang disertai mujizat supaya orang lain percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, penginjilan Stefanus, saudara, kita melihat menghadapi tantangan dari satu kelompok Yahudi yang menyebut dirinya adalah kelompok Libertini. Mereka bersama orang Yahudi lain berdebat dengan Stefanus, tetapi kemudian mereka tidak dapat menandingi hikmat dan kuasa Roh Kudus yang menyertai Stefanus. Saudara bisa membaca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 6. Namun mereka bukannya mengakui kebenaran yang ada, malah kemudian mereka memikirkan cara untuk membunuhnya, saudara-saudara. Dan untuk memuluskan rencana mereka, kemudian mereka menghasut orang-orang untuk memfitnah Stefanus bahwa dia telah menghujat Musa dan Allah. Dan mereka juga melakukan kekerasan terhadap Stefanus yang tidak seideologi dengan mereka. Dan selain itu, saudara-saudara, kita melihat mereka juga menghadapkan Stefanus kemudian ke pengadilan agama yang berat sebelah. Ditambah mereka menghadirkan saksi-saksi palsu yang menyatakan bahwa Stefanus telah menghina agama dan kitab suci orang Yahudi. Nah, saudara, kita melihat bagai orang kebakaran jenggot. Begitulah kira-kira yang terjadi pada anggota Mahkamah Agama saat itu. Bayangkan saja, saudara, Stefanus yang diajukan ke Mahkamah Agama dengan tuduhan menghujat Musa dan Allah. Kemudian dia mengajukan pembelaan dengan panjang lebar. Bahkan ia berbalik menegur mereka. Tuduhan penghujatan berbalik justru ke mereka. Padahal mereka adalah para pemimpin agama yang sangat dihormati. Dan tidak heran, saudara, di ayat 54 kita membaca mereka menjadi sangat geram. Namun, saudara, kalau kita melihat, membayangkan wajah Stefanus saat itu tentu berbeda, saudara, dengan wajah geram para anggota-anggota Mahkamah Agama. Kenapa? Karena saat itu Stefanus melihat kemuliaan Allah dan Anak Manusia. Namun pernyataan Stefanus tentang penglihatannya itu dianggap keterlaluan oleh para anggota Mahkamah Agama yang akibatnya, saudara, ia kemudian di ayat 57 dan 58 cukup menyedihkan. Stefanus diserbu, diseret dan dirajam. Dan sungguh ini sebuah tindakan yang brutal dan tampaknya tidak cocok, saudara, dengan status mereka. Namun itulah, saudara, reaksi orang-orang yang menolak Allah. Mereka menutup telinga terhadap pernyataan Allah dan malah menganggap hal itu sebagai penghujatan. Betapa berbahaya, saudara, menjadi orang yang religius tetapi hidupnya terpisah dari Kristus. Dan ini menggenapi, saudara, perkataan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 2-3. Akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Nah, sungguh berbeda, saudara, kehidupan orang yang religius dengan orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Stefanus, kita melihat di tengah penderitaannya, bahkan ia masih bisa mengampuni orang yang menyiksa dia.
di ayat 60 tadi yang kita baca. Nah, saudara, hidup secara religius bisa saja menghadirkan rasa aman karena keyakinan bahwa Tuhan berkenan atas perbuatan baik kita. Namun, bukanlah demikian yang Tuhan inginkan. Belajar dari kisah Stefanus, kita tahu bahwa orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus hanya dimungkinkan kalau orang itu memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, yang dijalaninya melalui pertemuan dengan Allah setiap harinya. Dan itu tampak kemudian dalam kehidupan kesehariannya yang penuh dengan kasih Allah yang dinyatakan di dalam perjumpaan dia dengan sesama. Nah, bagaimana saudara hari ini? Dari kisah martir perdana ini, saudara, mari kita belajar untuk menjadi Stefanus, bahwa pelayanan kita bisa menjangkau orang banyak. Tuhan memperjumpakan kita dengan berbagai cara. Meskipun kemudian Stefanus harus mati karena dirajam dan menjadi martir pertama. Tapi kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya di pasal 8, saudara akan melihat bagaimana kemudian kematian Stefanus tidak sia-sia. Banyak orang yang kemudian menjadi percaya karena iman Stefanus, karena kekuatan dari Tuhan yang ditunjukkan melalui pengalaman atau perjalanan hidup seorang yang bernama Stefanus. Dan kita pun bisa menjadi Stefanus baru. Tuhan memberkati kita. Amin.